Ini silaturahmi gitu ya. Justru dengan begini kita bisa sering silaturahmi. Bapak, monggo waktu dan layar saya persilahkan. Nanti setelah Bapak sharing, nanti kita juga akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Salam produktivitas ya. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih yang sudah hadir ya, Bu Titi dan juga Mbak Ita. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, seperti yang disampaikan Bu Titi, ini saya sambil kakinya gerak terus ini sambil gue semalam. Kadang-kadang 2 kali sehari, kadang-kadang 1 kali sehari, ya. Lebih ke arah filosofi Kaizen juga sebenarnya, ya, untuk terus bergerak, ya, kalau kita memungkinkan untuk itu. Nah, malam ini saya sangat gembira sekali ya, sangat senang sekali ya. Teman-teman saya lihat yang hadir ini cukup banyak ya, dan sahabat-sahabat semuanya yang selama ini cukup serius ya menekani bicara produktivitas, efisiensi dan seterusnya ya. Ada siapa, Cak Faris ya, Batam, Mas Dwi ya, Dwi Saryanto, ya satu tim dengan saya, ya Mbak Winti, Mbak Winti juga ya, Mas Wempi, waduh banyak banget ini teman-teman yang sudah apa Malam, Coach. namanya. Nah ini Mas Wempi ya, banyak sekali yang sudah berinteraksi intensif juga dengan saya. Oke, baik silakan di silent dulu ya semuanya teman-teman. Mungkin Materi sebelumnya ini Mas Bima, maaf, ini di sini juga banyak pengurus DPP. Nah, kita akan hadirkan pengurus DPP, ada Pak Victor. Pak Victor, mana Pak Victor nih? Ya, malam Bu Titi. Nah, Saya selamat hadir. malam Pak Victor. Nah, ini pengurus DPP ya, DPP Aprodi. Kemudian ada lagi Bu Imas, Bu Imas Jawa Barat. Oh, sudah nggak ada ya. Nah, ada lagi yang lain, ada Mas Ajen Kurniawan. Nah, ini benar-benar dia konsen di productivity. Ini kemarin beliau adalah productivity spesialis, jadi Apo, dia sekretaris Apo. Silakan Mas Mas Ajen. Selamat malam Mas Ajen. Selamat malam Bunda Titi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari DPP Pusat dan Aprodi Jawa Tengah. Ya, mungkin dari pengurus yang lain, apakah ada lagi selain ini ada lagi Mas Ajen? Untuk Pak Irwan, Bu. Oh, Oh Pak iya, Irwan Pak tadi Irwan. sudah langsung ya, Iya, iya. gitu ya. Oke, baik. Oh, ini apa namanya tuh Mbak Ica? Mbak Ica juga pengurus pusat juga ya, Mbak Ica dari Makassar. Makassar. Ya Ya. Bu, selamat malam Bu Titi. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih selalu ini ya, selalu hadir. Terima kasih. Monggo Mas Bima memperkenalkan, jadi kita bisa kenal mana sih kalau ada permasalahan seperti apa gitu. Nah, bisa menghubungi beliau. Silakan Mas Bima dilanjut. Maaf. ya terima kasih Bu Titi. Salam semuanya para pengurus DPP ya. Baik, saya sering kali ya menyampaikan ke rekan-rekan, tadi udah disinggung oleh Pak Irwan. Yang paling mendasar saat ini adalah betul-betul revolusi yang sifatnya eksponensial growth. Ya, tadi dikatakan satu orang dengan AI bisa 10, 15 orang, bisa 20 orang. Ada betulnya dan itu 100% saya dukung itu pernyataan itu. Ya, kemarin dalam satu sesi yang sempat kita diskusikan ya, kita bahas gitu ya terkait dengan analisa beban kerja. Sama, jadi kalau kita bicara bagaimana kita mengefektifkan proses analisa beban kerja itu, kalau kita tidak menggunakan teknologi,
Nggak bisa. Kita terlambat. Kita kembali ke 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Artinya apa? Ketinggalan, gitu ya. Kita sampai saat ini saya sampaikan berkali-kali, kita ini humanoid. Artinya manusia, AI plus me equal to return on investment. Kecepatan kita belajar itu melampaui apapun pada kondisi saat ini. Yang ini yang saya sebut sebagai exponential growth. Ya, betul-betul lompatan itu terjadi. Contoh kasus ya. Contoh kasus yang lagi hot tentang kenaikan upah minimum dan seterusnya ya, yang memang sehari 2 hari ini juga saya fokus ke situ karena bagian dari Dewan Pengupahan ya. Begitu saya melakukan simulasi dengan database yang ada, dengan model yang ada, ketika saya membuat analisa-analisa menggunakan AI dengan custom GPT-nya, ya, custom GPT-nya yang teman-teman sudah mendapatkan salah satu output malam ini, maka saya bisa melompat 30 mungkin 50 kali dibandingkan pengurus serikat pekerja atau pengurus Apindo yang ikut kegiatan dengan saya. Ya, dalam pembahasan upah. Kok bisa begitu? Karena kecepatan mengolah data, kecepatan untuk menganalisis, kecepatan untuk merekomendasikan, kecepatan untuk problem solving jauh dibandingkan dengan orang tanpa AI. Ya, contoh kasus saja. Kita Zoom saat ini, ya, teman-teman semuanya ya, kita Zoom saat ini, pada saat yang sama, kalau kita bicara AI-nya Zoom, dia sudah menganalisis kira-kira apa kaitannya konsep yang saya sampaikan ini. Dia langsung mengenerate, melakukan iterasi, sehingga dia bisa connecting dot konsep yang saya sampaikan dengan database keilmuan yang dia miliki dengan AI Zoom yang ada ini, ya. Termasuk kemarin ketika saya meeting diskusi terkait dengan pengupahan dengan Bu Dirjen PHI, ya kita semuanya. Begitu Bu Dirjen selesai, semua yang terkait dengan apa yang disampaikan sudah saya share kepada semua peserta. Pada detik itu juga dan saya kaitkan dengan konsep pengupahan mutakhir yang ada. Artinya apa? Selamat tinggal kita menggunakan cara-cara yang 20-30 tahun yang lalu. Nah, gitu. Itu yang perlu saya tegaskan. Artinya apa? Kecepatannya bukan linier tapi eksponensial, ya. Nah, oleh sebab itu revolusi terkait dengan produktivitas terutama manusia itu berada dalam situasi yang sangat luar biasa saat ini. Jadi persis ketika kalau tahun 2000-an kita kenalan dengan Mbah Google gitu. Tapi ternyata sekarang jauh melesat dibandingkan dengan tahun 2000-an. Nah, sayangnya tidak semua para profesional itu mencapai akselerasi yang sama gitu. Ya, beberapa workshop yang saya lakukan ya, ada yang belum paham, ada yang setengah paham, ada yang sudah maju terlalu cepat. Gitu, ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Saya udah berkali-kali ngomong, dulu saya belajar Six Sigma 2 minggu, 1 minggu. Ya. Tetapi dengan digitalisasi, dengan adanya konsep otomasi dengan Excel dan seterusnya, barangkali green belt 3 hari 2 hari selesai. Gitu. Ya. Sekarang dengan adanya AI, kecepatan belajar yang sangat luar biasa dengan studi kasus, data mining yang ada, begitu data saya cemplungin, data mining memprosesnya, dia sudah bicara rekomendasi, harusnya seperti apa. Dia sudah bicara fishbone analysis, dia sudah bicara failure mode effect analysis. Dia sudah bicara bagaimana merekomendasikan control chart yang paling tepat, bagaimana visualisasinya. Ada di situ semuanya. Dan konsep data mining yang ada itu. Ya. Artinya sangat-sangat eksponensial growth. Ya. HR dalam konteks kekinian demikian juga. OD sama. Industrial engineering juga, data science juga. Ya, teman-teman semuanya. Saya belajar data science, saya belajar industrial engineering, saya belajar law studies ya, hukum, saya belajar yang namanya
semua ilmu yang terkait kekinian, apakah life coach, modern applied psychology, itu kalau saya menggunakan kemampuan saya tahun 2000-an, saya nggak akan bisa secepat ini. Ya, jadi teman-teman semuanya, kalau dulu kita harus dalam, luas, ya, luas dan dalam, kita betul-betul saat ini bukan hanya luas, dalam, tapi juga melompat. Nah, ini yang ingin saya tekankan, melompat. Ya, dan tidak semua orang menganggap ini opportunity, bahkan sebagian orang menjauh, bahkan sebagian dosen akademisi tidak begitu welcome dengan teknologi yang seperti ini. Artinya apa? You ketinggalan, suka tidak suka itu. Orang yang dengan AI dia akan 10 kali, 15 kali, kalau saya katakan 100 kali. Contoh nih, saya sudah mengintegrasikan, ini buat teman-teman yang latar belakangnya HR. Saya sudah mengintegrasikan ya Permenaker 16 2024. Keputusan MK 168 terkait dengan rencana revisi PP 36 2021. Semua sudah saya buat generatif AI-nya. Ya, saya sudah menggabungkan konsep world class job evaluation. Semua database saya integrasikan semuanya menjadi generatif AI. Pengupahan salary survei semua sudah saya masukkan. Jadi begitu saya masukkan job desk seseorang, jenis perusahaannya segala macam, informasinya saya masukkan, langsung keluar dia poinnya berapa, grade-nya berapa, benchmark salary-nya berapa, udah ketemu. Ini yang 2020 itu benar-benar merevolusi semua proses sistem kerja manusia. Ya, ini yang saya tekankan. Jadi kalau masih menganggap AI itu tidak satu hal yang signifikan atau menjauhi, ya silakan, itu keputusan ada di tangan Anda. Ya, makanya tadi Pak Irwan betul. Bukan AI menggantikan manusia, tapi manusia yang ber-AI lah yang menggantikan manusia yang resisten terhadap AI. Ya, itu ya. Nah, baik. Teman-teman semuanya, saya sudah share materinya dengan harapan ini mohon yang lainnya di close dulu ya, Mbak. Siapa ini yang masih share screen? Tolong di off dulu. Share screen-nya di off dulu, hingga saya bisa mulai screen sharing. Belum bisa screen sharing saya. Tolong di off-kan dulu untuk screen share-nya. Bu Ita, Ya, share sebentar. komputer sound itu. Ya, Mbak Ita, mohon di off-kan dulu. Kalau misalnya oke, ya. Sudah, Mas. Oke, sudah ya. Oke. Sudah. Udah muncul ya? Udah muncul? Sampun, Bapak. Oke ya. Ya, Jadi Anda sudah. lihat ya, saya ada generatif AI, itu ada apa namanya, bukan Kris ya, bukan QRIS ya. Itu ada barcode ya, teman-teman Anda buka aja, itu ada scan aja. Nah ini ya, ada barcode, Anda scan aja. Langsung generatif AI-nya muncul ya. Generatif AI-nya di situ kayak chatbot, di mana kalau Anda explore itu sudah mengakomodasi data mining, predictive analytics, Six Sigma, Lean, ya, manufacturing, world class operations management, TPM, semua A sampai Z yang saya siapkan untuk sharing ke teman-teman semuanya. Pak Bima, ada lagi yang lainnya? Ada, yang punya saya sendiri ada, ya. Tapi yang saya berikan sekarang ini yang saya share untuk teman-teman yang berlaku umum, saya share ini, ya. Anda bisa gunakan, ya. Jadi begitu Anda link masuk ke sini, pertanyaannya, workshop kita selesai, sudah end. Karena apa? Di situ sudah ada conversation starter yang memungkinkan Anda untuk mengetahui pembelajaran yang kita lakukan malam ini dari A sampai Z. Yang materinya itu mungkin sebulan atau 2 minggu itu bisa diselesaikan sepanjang yang Anda suka. Mau 2 jam, 3 jam, 10 jam,
tergantung kemampuan kecepatan Anda belajar. Ya, generatif AI sampai sini. Artinya apa dengan konsep generatif AI ini? Manusia keilmuannya, batasan tentang keilmuannya itu sudah di batas cakrawala gitu loh. Jadi sepanjang Anda bisa mengumpulkan semua teori, ya, pemahaman, pembelajaran, best practice dari Washington DC sampai ke Pasuruan, sampai ke apa namanya Merauke, ya, itu pengetahuan yang Anda punya sama dengan orang yang dimiliki di Australia, dimiliki di tempat lain, di apa namanya Rusia, ya. Nggak pernah kebayang tahun 2016 saya menyelesaikan diploma psikometrik, diploma psikologi yang terkait dengan alat psikometrik. Ya, saya belajar dan mendapatkan sertifikat dari Universitas Taxnom Rusia. Yang itu nggak akan mungkin saya lakukan dengan pembelajaran tahun 2000-an. Ya, dan tidak akan secepat ketika saya menggunakan AI. Begitu gampangnya saya menggunakan AI. Nah, pertanyaannya, apakah semua AI sama? Tidak. Ada AI yang betul-betul super, ada yang AI yang ecek-ecek, tergantung dari apa namanya desain yang dilakukan. Sehingga kalau Anda belajar AI misalnya dengan banyak model, ya saat ini ya ada yang kekuatan di simulasi, video, ada yang data, ada yang wah banyak banget. Bahkan OpenAI ChatGPT pun dia punya level yang AI ChatGPT Go, ada yang plus, ada yang enterprise, itu beda-beda kecerdasannya, ya. Nah, begitu Anda link buka barcode saya, maka training kita malam ini sudah selesai kejawab di sini semuanya, ya. Apapun yang Anda tanyakan sudah selesai di situ, ya. Oke. Nah, jadi AI bukan cuma alat bantu, ya, cuma alat, tapi betul-betul mempercepat, merevolusi program cara kerja kita lebih efektif, efisien, dan eksponensial growth. Ya, nah teman-teman, Delta bukan hal asing ya. Saya punya bukunya Delta 8 langkah 7 alat. Itu ingat pertama kali saya, ini udah ada yang buat tentang buku tentang Delta dengan Kaizen dengan segala contoh yang ada. Oh, pada waktu itu ya sekian mungkin 2009 kalau nggak salah ya. Wih, udah ada gitu ya. Ternyata sekarang udah adanya generative AI, maka database buku tersebut bisa saya masukkan ke dalam generative AI saya. Jadi bisa Anda bayangkan, kalau Anda mengumpulkan keilmuan seumur hidup Anda, dan Anda punya akun yang sama, maka akun itu akan menjadi database machine learning Anda sepanjang hidup Anda. Bahkan ketika Anda tidak ada lagi meninggal dunia, algoritma yang melekat di dalam akun Anda, itu akan digunakan oleh misalnya anak istri kita yang masih hidup, dan begitu dia meminta advice, gaya cara ngomongnya, cara berpikirnya, algoritma akun itu sama dengan kita. Nah, itu ya. Nah, 8 langkah 7 alat itu menurut saya salah satu ide brilian bagaimana memperkenalkan konsep Kaizen di dalam industri. Ya. Nah, teman-teman semuanya, materi sudah saya berikan, artinya Anda sudah mulai membuka ChatGPT yang saya sudah berikan, generatif AI yang saya sudah bangun, yang khusus saya siapkan untuk malam ini. Ya. Oke, sudah buka semuanya ya. Nah, teman-teman, dengan generatif AI ini, ya, teman-teman tinggal ku tahu yang ku mau. Anda mau sampai sedalam mana gitu. Hanya permasalahannya kalau Anda ChatGPT-nya gratisan tentu terbatas. Ya, kedalaman analisis juga terbatas gitu. Gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan konsep keilmuan, ada baiknya kalau Anda seorang profesional di suatu perusahaan, ya ada investasi paling enggak yang on the go yang mungkin 70.000, 80.000 sebulan gitu ya, yang memang itu full Anda pakai otoritas sendiri dengan menggunakan algoritmanya Anda menjadi database-nya Anda nanti ya. Oke, teman-teman semuanya ya. Jadi transformasinya apa? Dengan adanya artificial intelligence generative AI ini,
maka kecepatan delta dengan 7 alat, 8 langkah 7 alat itu sudah luar biasa. Contoh nih, Anda coba masuk ke dalam generative AI yang sudah saya aktifkan, ya. Langsung saya biar nggak terlalu lama ya. Sebenarnya ini tinggal Anda masukkan ke dalam generative AI dan sudah saya masukkan, Anda tinggal memakainya. Contoh nih, ya. Begitu Anda masuk ke dalam AI generative AI yang sudah saya bagikan, maka Anda akan ketemu dengan ini poin welcome-nya, welcome-nya ini, welcoming speech ini ya. Coba lihat ini ya, langsung ini. Jadi asisten profesional dan seterusnya yang terkait dengan Six Sigma, TPM, JIPM standar segala macam ya. Tadi ada yang dari APO ya. Saya sudah belajar APO itu sejak tahun 2004, 2003 Mas. Jadi kalau mungkin masih makhluk langka di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi pertama balance scorecard dari APO ya. Jadi semua konsep yang terkait dengan JIPM udah ada di dalam database ini ya. Dengan standar FSO Consulting sudah saya masukkan semuanya. Jadi pembelajaran saya yang terkait dengan World Class Operations Management ada di generative AI ini ya. Nah, dari sini Anda bisa lihat, tinggal Anda klik aja conversation starter-nya, langsung semua yang terkait dengan materi awal untuk malam ini dan seterusnya yang akan Anda butuhkan selamanya, ya, Anda bisa gunakan. Anda klik aja, silakan tanya teori, praktek, atau sertifikasi, klik. Nah, dan seterusnya nanti tinggal Anda ngikutin. Ya, termasuk nanti ada soal, ada studi kasus, ya, ada dosen UNS ya teknologi pangan yang membuat materi delta. Waktu itu belum kenal konsep yang namanya GPT, generative AI-nya. Ya, begitu saya masukkan ke dalam aplikasi ini, chatbot ini, langsung dia akan menganalisa data yang normal, ini data nggak normal. Ini kontrol chartnya, ini paretonya, ini Fishbone-nya. Langsung tervisualisasikan, terdeskripsikan dengan jelas sampai kepada preventive action-nya seperti apa. Langsung muncul di situ. Ya. Nah, itu artinya apa? Bukan cuma sekedar informasi, tetapi data miningnya udah ada. Sudah ada statistiknya. Anda mau belajar Pandas kapan? Anda mau belajar Python kapan? Ada waktu. Kecuali yang anak-anak Gen Z yang baru. Sementara Anda yang udah 35, 40, 60 tahun belajar dari awal, belajar Panda. Belajar statistik lagi. Yang standarisasinya, data miningnya standar black belt. Muntah darah kalau Anda tidak menggunakan generative AI yang sudah sangat-sangat membantu Anda tanpa Anda belajar algoritma yang rumit. Nggak perlu Anda belajar rapid miner. Saya masih belajar rapid miner. Saya belajar social network analysis dengan menggunakan aplikasi-aplikasi baru. Sekarang SNE maupun algoritma yang rumit-rumit itu sudah terpecahkan dengan menggunakan AI ChatGPT yang generative AI yang lanjut. Gitu loh. Berarti apa? Mau menganalisa turnover, mau menganalisa job evaluations, mau menganalisa struktur upah, mau menganalisa hasil survei deskriptif, prediktif analytics, semuanya sudah bisa dilakukan dengan AI. Ya, nah ini adalah salah satu kalau teman-teman sudah buka semuanya ya. Ada yang belum? Sudah buka semuanya. Saya pastikan teman-teman harus sudah buka semuanya. Ya, jadi ini saya buat supaya dimanfaatkan oleh teman-teman yang ikut webinar malam ini. Ya. Apakah Pak Bima hanya menggunakan ini? Anak saya yang TKA, yang persiapan untuk persiapan untuk SNBT, ya bank soal dari tahun 2020 sampai sekarang itu sudah saya menggunakan generative AI. Jadi tiap hari dia latihan 50 soal, kalau dia mampu 60 soal tuh tiap hari bisa gitu, tanpa harus keluar dari rumah untuk kursus di Neutron atau yang lainnya, atau mungkin Ganesha Operation. Kenapa? 60 soal pembahasannya semua ada di situ. Bahasa Inggris TOEFL ada di situ semuanya. Gitu ya. Itu udah saya share untuk bisa dipakai untuk mereka yang mau belajar ya, yang khusus untuk itu ya. Tetapi yang spesialis untuk kebutuhan saya sendiri itu saya protect untuk internal saya ya. Jadi itu kira-kira sebagai pengantar teman-teman semuanya ya.
sebagai pengantar bagaimana perubahan yang sangat luar biasa di dalam, nah ini ya, saya tutup dulu, di dalam digitalisasi. Oke ya. Nah, ada lagi yang lainnya teman-teman. Apa sih hal yang perlu saya dalami Pak Bima untuk terkait dengan pemahaman Kaizen AI ini? Oke, jadi gini ya, dengan adanya Internet of Things, ya, dengan adanya Internet of Things, artinya semua data terintegrasi dimanapun kapanpun, work from anywhere, itu salah satunya adalah kita bisa menarik data dengan leluasa terhadap informasi yang ada di dalam ekosistem kerja kita. Pabrik misalnya, itu semua data itu bukan hanya sensor data itu merekod semuanya, tetapi dia sudah terintegrasi dengan cloud system dan data analisis yang kita lakukan. Berarti apa? Pada saat shift 1 selesai, saya sudah tahu datanya bagaimana, kinerjanya seperti apa, overall equipment efektifnya berapa, root cause downtime karena apa, breakdown karena apa, ya, cycle time-nya tuh masalah kenapa, takt time nggak tercapai kenapa, itu muncul di situ. Ya, artinya apa? Sudah di era twin system. Ya, twin system itu kembar. Visual yang ada di pabrik itu sama dengan visual yang ada di dalam laptop atau gadget kita. Ya, termasuk apa, data dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, dengan demikian teman-teman, ini masalah ini selesai yang terkait dengan apa? Lambat, masalah data tidak terbaca, perbaikan tidak terdokumentasi, analisis manual, sudah end, selesai. Ya. Saya implementasi TPM Six Sigma itu di banyak tempat. Di industri manufaktur yang old system, old fashionable system sampai yang paling baru. Ya, yang paling apa namanya digitalisasinya ada, yang paling advance. Digital twin sistemnya ada gitu. Digital twin itu yang sangat-sangat ultra modern sampai yang masih manual. Ya. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya ini, lambat, data yang banyak, ide perbaikan tidak terdokumentasi, ini sudah selesai. Karena apa? Sudah real time. Sudah real time, sudah terdokumentasi big data yang dulu kita kalau tahun 2000-an, tahun 90-an, satu disket cuma 1,2 atau 1,8 itu, ya 2 mega itu udah sak poli gitu. Sekarang ya saya punya HP yang Android berbasis apa namanya AI, ya, HP yang berbasis AI yang seri pertama berbasis AI, ya, S24, sekarang kan ada S25. Itu yang begitu banyak dokumentasinya bertera-tera gitu kan, kenyataannya dalam waktu singkat juga penuh. Ya, artinya apa? Big data itu betul-betul super big data. Ya. Oke. Nah, lanjut ya. Solusi digital. Berarti apa? Oke, satu lagi teman-teman ya. Anda mencatat, asesor melakukan interview. Mencatat itu. Aktivitasnya mencatat aja. Antara mencatat dan bertanya. Observasi dan dokumentasi dan bertanya. Zaman now udah hilang, dokumentasinya udah nggak perlu. Karena apa? Begitu kandidat kita observasi ya secara sistem itu semuanya sudah voice to text, text to analytic, analytic to statistik, prediktif. Kemudian person job fit selesai. Bisa dilakukan berapa? Ya, paling-paling cuma 1 jam. Gitu. Setengah jam. Sementara Anda melakukan report manual yang presisinya entah sampai kayak gimana, ya 2 hari, 3 hari para psikologi industri, para psikolog yang menggunakan alat-alat tes yang ada, Anda ketinggalan bahala gitu. Loh kok bisa begitu? Iya, saya melakukan training untuk teman-teman Polri. Saya melakukan training data analytics untuk teman-teman dosen-dosen psikologi. Ketinggalan. Di Australia, teman-teman psikologi sudah begitu database-nya, big datanya sudah main. Bagaimana melakukan analytics dengan data-data yang luar biasa besarnya, udah biasa mereka lakukan. Sementara di Kalimantan, dosen yang masih jauh ketinggalan dengan fasilitas terbatas, ya, gaji yang sangat terbatas,
ya ketinggalan jauh. Kasihan. Bahkan untuk training pun bayar sendiri. Kan? Ya, itu padahal mereka mencerdaskan bangsa saat ini ya. Ini Kufadis akademisi saat ini saya katakan. Kufadis akademisi. Artinya apa? Anda nggak akan bisa banyak mendapatkan finansial kalau Anda berkarir di bidang pendidikan yang sifatnya hanya sebagai alat. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi udah singgung ya. Jadi 8 langkah metodologinya ya Kaizen. Anda udah paham, saya nggak usah ngomong nih, nggak usah saya bahas lagi. Karena begitu bicara Kaizen itu bicara langkah step 1, step 2, step 3. Ada yang 5 step, ada yang 6 step, ada yang 7 step, ada yang 8 step. Silahkan. Saya nggak bicara mazhab. Mazhab itu banyak. Maliki, Hanafi, apalagi Syafi'i, ya semuanya ada. Ja'fari, ya Ahmadiyah, Syiah, oh banyak sekali. Ya, jadi nggak usah saya bahas. Kalau Pak Bima pakai 7 langkah atau 8 langkah Pak Bima. Pak Bima pakai Bismillah dulu, baca Fatihah atau langsung Alhamdulillah. Saya udah nggak peduli yang model-model kayak gitu. Ya, saya hanya memperdulikan esensi bahwa pemahaman yang utuh berkesadaran itulah yang paling penting dalam pembelajaran. Termasuk kita bicara 8 langkah ini. Ya, jadi merumuskan masalah, data collection, data analisis, countermeasures, implementasi, evaluasi, buat standarisasi, monitoring, evaluasi, mencari masalah baru untuk improvement, sudah selesai. Saya nggak akan bahas lagi teman-teman. Ya, karena apa? Begitu Anda masuk generative AI, itu langsung welcome-nya, Anda mau yang mana nih? Gabungan dengan Six Sigma atau hanya Kaizen saja, langsung muncul di situ. Ya, apakah conversation-nya apakah bicara teori atau implementasi data mining? Dia langsung ngomong. Kalau Anda milih konversasinya data mining, mana datamu? Upload ke saya akan proses, saya akan memberikan rekomendasi. Anda cuma menekankan analisis, visual, dan rekomend. Analisis, visual, rekomend. Ya, ingat tuh ya. Ketika kita bicara Kaizen, itu analisis data ini, visualisasikan, rekomendasikan untuk tindak lanjut. Sudah selesai. Itu yang harus ditekankan. Jadi jangan lupa satu patah kata yang itu akan mempengaruhi pendekatan yang kita lakukan. Apa? Visualisasi. Apa yang harus divisualisasi? Pareto, histogram, control chart. Yang mana kalau Anda menggunakan Excel, Anda harus duduk di meja, ada komputer, Anda menggunakan mouse untuk melakukan klik-klik atau tangan untuk touchscreen. Sekarang enggak. Data saya masukkan, saya prompt, tolong buatkan Pareto data di analisis ini. Tolong buatkan fishbone, visualisasi terkait dengan masalah ini. Prompt, analisis, bagaimana rekomendasi supaya failure mode efek analisis Anda gunakan evaluasi untuk merekomendasikan prioritas corrective action. Langsung itu. Jadi 2020 dibandingkan dengan tahun 2000, dibandingkan dengan tahun 1990, jauh eksponensial perubahannya. Jadi kalau masih ada praktisi atau dosen yang masih, enggak deh Pak Bima, kita tetap menggunakan tanpa AI, generative AI udah nggak perlu, saya bilang kamu udah ketinggalan. Kamu udah menjadi sapiens, masa lalunya manusia sudah. Detik kamu nggak menggunakan AI, detik itu Anda menjadi sapiens, menjadi manusia yang akan punah dalam percaturan competitiveness level di dunia kerja, ya. Nah, termasuk 7 alat mutu klasik, 7 tools. Ya, 7 tools ini sudah saya masukkan ke dalam generative AI, bukan hanya 7 tools. Yang saya pribadi, semua alat-alat master black belt, green belt, semua udah saya masukkan. Ya, komplit GIPM, komplit analisis Six Sigma-nya, Toyota AW, semua saya masukkan. Ya, tapi bukan yang versi malam ini. Yang malam ini sesuai dengan batasannya. Jadi kita hanya AI Kaizen. Tetapi yang algoritma saya khusus untuk productivity, itu semua berlipat-lipat, jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan yang saya share di teman-teman ini. Tapi itu pun yang sekarang saya share itu lebih dari cukup. Kenapa? Sudah saya masukkan data mining. Nah,
Ketika bicara data mining, silakan Anda masuk ke jurusan-jurusan informatika, data analytics, masuk ke sistem informasi. Inti dari pembelajaran mereka dalam konteks improvement, business process improvement, itu data mining. Tidak menggunakan data mining selesai. Sehingga apa? Saya diplom data analytics. Saya belajar data analytics itu dari nol untuk mengetahui bagaimana nih perubahan-perubahan yang ada yang ke depan. Oke, latar belakang saya di secara profesi quality di HR. Ini di hukum ya. Karena saya harus belajar hukum, saya harus belajar quality, saya harus belajar psikologi, saya harus belajar modern applied psychology. Semuanya ini artinya apa? Connecting dot-nya itu sudah luar biasa gitu loh. Connecting dot-nya sudah luar biasa dan kalau kita ketinggalan kita sehari, 2 hari, 3 hari, nggak usah lama-lama. Seminggu deh Anda nggak memasukkan, membangun ulang ilmu Anda udah ketinggalan. Dijamin, saya konsultan kok pengalaman. Ya, jadi begitu ada telat sebulan, telat 2 bulan belajar, selesai. Ilmu Anda udah selesai. Ya, nggak kompetitif lagi, kira-kira begitu. Ya, jadi cluster analisis, control chart, histograf, fishbone, ya, semua yang terkait dengan 7 tools itu semua udah tercover di dalam generative AI. Coba bayangkan, kalau kita masih menggunakan manual tahun 2000-an, waduh, kejang-kejang kita, ya. Nah, inilah yang katakan mempercepat dan presisi. Dan yang lebih penting lagi, kenapa? Saya bangsat, goblok kamu, kalau AI nggak marah. Ya, saya kadang-kadang di dalam dialog saya dengan AI, goblok kamu. Nah, dia lebih santun cara jawab. Saya belajar kesantunan itu malah dari AI. Dia bisa merespon, ya, mohon maaf, apakah perlu saya ulang lagi? Oh gitu. Artinya apa? Dalam konteks merespon sebuah masalah, AI itu lebih emotional quotient-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Gitu ya. Jadi itu yang paling penting saya sampaikan ya untuk Delta AI framework itu ada di generative AI dan Anda harusnya sudah masuk ya. Jadi ada 4 lapisan framework kita ya. Di situ ada data layer, ada analytic layer ya. Nawarin bantuan pula, inisiatif dari empatinya. Iya betul ya. Action layer, kemudian learning layer, udah semuanya. Jadi generative AI yang saya buat itu udah mengakomodasi ini. Makanya ketika Anda nggak punya ide masuk di generative AI saya, Anda langsung ditanya, mau menggunakan menu yang mana? Data mining atau explore untuk modelnya GPT ini. Langsung Anda klik, langsung akan Anda ketahuan. Ini sumber-sumber informasi yang disampaikan Pak Bima untuk webinar malam ini. Ya, langsung itu. Ya. Sehingga pada saat yang sama contoh kasus waktu analisa pengupahan, kenapa saya bisa lebih cepat dibanding yang lain? Kenapa duduk bersama sekian belas orang itu saya bisa merekomendasikan, bisa menganalisis, bisa memberikan saran yang out of the box melampaui teman-teman yang ikut rapat saya karena mereka masih rapat tahun 2000-an. Ya, masih menggunakan kalau di sini ada teman saya Pak Dwi Saryanto masih zaman dulu. Serikat Pekerja masih bawa buku tebal-tebal semuanya. Ya sudah ketinggalan. Sekarang udah zamannya generatif AI kok masih membawa buku informasi dan seterusnya ketinggalan banget udah. Ya, lanjutnya. Nah, ini langsung to poin. Ini langkah pertama ya. Jadi menemukan persoalan. Nah, ini teman-teman semuanya. Ide zaman sekarang tuh ide manusia itu terbatas. Anda tidak bisa kalau tidak menggunakan AI. Kok begitu Pak Bim? Oke, contoh real aja deh. Saya saat ini punya 68.000 follower di TikTok. Ngapain Pak Bima kok menggunakan TikTok? Orang pembelajarannya singkat, semenit 2 menit. Orang pengen belajar cepat. Itu Gen Z itu seperti itu. Kita sebagai profesional, seorang pembelajar, ya beradaptasi dengan situasi itu. Ya. Nah, dalam konteks ini, saya sebagai seorang awalnya introvert, betapa beratnya untuk tampil kayak gini. Untuk live itu betapa luar biasa beratnya. Sehingga butuh yang namanya proses.
ya sampai akhirnya saya live itu sebuah kebutuhan, ya karena harus memaintain hampir 70.000 follower itu 68.000 sekian, ya. Nah di sini yang ingin saya sampaikan, ide terbatas, tetapi dengan AI tanpa batas. Oke, contoh lagi yang lainnya. Kalau tadi dikatakan kita itu sama dengan AI itu bisa 10-15 orang, itu sudah saya buktikan, gitu ya. Kalau tim saya Rabu siang, mereka sudah mengirimkan data kinerja perusahaan, 4 perusahaan yang saya tiap Rabu sore itu harus masuk datanya. 4 perusahaan itu harus mengirimkan bagaimana kinerja masing-masing. Nah kalau saya masih menggunakan zaman-zaman bahela, ya pulangnya jam 10 malam. Tetapi dengan AI, analisis itu sudah langsung gunakan problem identification, corrective action, laporan-laporan ini, mana data yang normal, mana masalah yang berulang belum selesai, munculkan dan simpulkan, berikan rekomendasi ke saya. Langsung muncul. Nah artinya apa? Dengan AI, ngeprom ini, ya, analisis kebutuhan pelanggan dan temukan pada masalah utama, itu sudah saya lakukan, dan itu sangat membantu. Bagaimana caranya Pak Bima? Anda jadi manajer, dapat laporan OEE ada 300 mesin, OEE overall equipment effectiveness 300 mesin. Anda muntah darah kalau Anda harus menyimpulkan mana mesin yang paling buruk, mana paling jelek, mana masalah utama, mana masalah repeat problem, bagaimana solusinya. Kepalanya pecah. Setidaknya butuh berhari-hari. Tapi dengan adanya data analisis ini, ya dengan AI, saat itu jam 2 jam Anda sudah bisa menyimpulkan. Wah mesin ini masalah berulang, ini operatornya gimana, ini bagaimana, langsung bisa gimbal ke lapangan gitu. Nah ini yang dari awal, kalau Anda menggunakan delta cara lampau, ya silakan, ya artinya apa? Yang lainnya sudah bisa menggunakan delta pada 10 kasus, Anda 1 aja belum beres-beres, kira-kira gitu, ya. Oke. Dampaknya apa? Masalah muncul otomatis dari data nyata lebih objektif dan cepat. Ini yang muncul itu langsung dampaknya ini. Itu. Nah, Anda tinggal pakai. Kenapa? Anda nggak menyusun algoritmanya, nggak mendalami Python, nggak mendalami Pandas, nggak mendalami alat statistik yang rumit. Tinggal aku tahu yang aku mau gitu loh. Nah, itu yang penting situ. Jadi saya menyimpulkan dan menekankan generatif AI itu udah kebutuhan dasar. Sehingga ketika saya merekrut konsultan, calon konsultan, manajemen trainee, saya pasti akan nanya, kamu seberapa paham generatif AI? Nggak paham, saya coret. IP-nya 4, generatif AI nggak bisa, itu ya kuliah ngapain gitu. Kalau udah 5 tahun 10 tahun ya saya maklumi. Tapi kalau konsep generatif AI nggak tahu, waduh sama seperti saya nanya ke orang HR. Coba kamu hitung upah lembur per jam. Bagaimana caranya? Padahal sudah 10 tahun, 5 tahun pengalaman di HR. Nggak ngerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya. Itu. Ya jadi artinya apa? Merekrut Anda nanya generatif AI nggak bisa, coret langsung. Berarti apa? Tugas akhir penelitian dia itu masih menggunakan cara-cara lampau. Tetapi kalau dia generatif AI gimana? Cara pemanfaatan aplikasi ketika tugas akhir. Pak, ini ada data ini, ada model penelitian ini, jurnal ada 30, ada 100 jurnal kita analisa segala macam. Ini kemampuan saat ini yang kita butuhkan. Kira-kira begitu. Apapun jurusannya, mau peternakan, mau hukum, mau ekonomi, butuh itu ya. Jadi kemarin diskusi saya dengan salah seorang dosen dari sebuah PTN begitu ya. Dia nanya ke saya, Pak Bima, ini kok respon terhadap suatu masalah dan analisanya kok begitu cepat tuh gimana Pak Bima? Saya nanya ke dia, udah kenalan dengan generatif AI. Apa itu generatif AI? Wah ini udah kayak gini ya berat. Dosennya nggak paham, jangan-jangan dikerjain sama mahasiswanya. Itu kenapa pentingnya seperti ini. Kedua, orang-orang generasi saat ini pasti lompatan pengetahuan, pemahaman terhadap hal-hal baru jauh lebih cepat dibandingkan generasi yang barangkali profesional pengalaman 30 tahun atau 20 tahun yang lalu.
pasti itu. Ya, jadi artinya apa? Nggak akan bisa banyak bicara. Anda akan dibodohin sama orang-orang yang lebih paham, lebih mengetahui AI dan menggunakan pengalaman 1000 pengalaman orang manajer yang lain. Ya, itu poinnya ke sana. Itu nomor 1 ya. Jadi Anda cukup nge-prompt analisis kebutuhan pelanggan dan temukan pola masalah utamanya. Udah selesai. Anda nggak perlu gunakan Python, gunakan apa lagi Pandas, menggunakan Pareto, apa Excel, capek ya. Anda sudah berada dalam era yang begitu eksponensial ya, beda banget ya. Sehingga teman-teman semuanya, tantangan saya sebagai seorang productivity data scientist itu adalah ketika saya ngajar, yang saya ajari adalah generasi tua, generasi sepuh. Ditambah lagi pendidikannya mungkin latar belakangnya SMK. Itu tantangan yang sangat-sangat berat. Luar biasa beratnya. Akan tetapi saya juga ketemu manajer produksi yang latar belakangnya ST, sekolah teknik itu kan SMP itu zaman dulu, zamannya saya. Lulusan ST, SMP sama selevel SMP, tapi dia menjadi production manager. Ya, 1.100.000 sih. Tapi dia cepat belajar. Gitu. Bahkan dia meskipun cuma lulusan SMP, ST, dia MBA-nya di INSEAD Prancis sana. Karena apa? Kemampuan kecepatan belajarnya dan beradaptasi dengan teknologinya luar biasa. Ya, ini hanya salah satu contoh kasus ya betapa kecepatan belajar dan adaptasi teknologi itu mampu meningkatkan karir kita. Ya. Nah, selanjutnya untuk analisa kondisi ya ada pendekatan ini yang saya mau sampaikan. Excel manual hitung satu-satu. Sekarang data masukin, Pak Bima, datanya tulisan tangan enggak masalah. Yang penting angka 1 ya 1, angka 2 ya 2, angka 3 ya 3. Berarti apa? Dari logbook yang manual itu saya foto, saya upload dari visual picture gitu ya, ke data teks, ke PDF, ke Excel, Excel ke analisis, selesai. Menggunakan Pandas atau menggunakan Python gitu, selesai. Jadi teman-teman, ketika Anda masih menggunakan entry manual Excel satu persatu ya udah ketinggalan karena sekarang pakai sensor, foto gitu. Foto sensor menjadi data. Data Anda mau gunakan apa, informasi itu terserah, kira gitu ya. Jadi data dibaca otomatis, laporan siap dalam menit. Nah, ini yang faktor pembeda yang kedua. Ya, analisis kondisi, analisis perumusan masalah, analisis kondisi, data collection dan seterusnya. Udah terbantu dengan menggunakan jauh dibandingkan dengan yang lampau. Fishbone, analisis sebab akibat. Ngepromnya buat diagram sebab akibat dari data ini, kelompokkan berdasarkan main method material mesin. Gunakan generative AI yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman. Ya, data Anda masukkan, perintah prom ini selesai. Masalahnya langsung tahu, oh masalahnya ini. Gitu. Ya. Nah, tentu proses untuk menuju ke situ itu butuh orang bisa karena biasa. Artinya apa ya? Kita upgrade aja. Ya, beradaptasi dengan perubahan yang ada. Gitu ya. Oke. Nah, rencana perbaikan ya tradisional nih. Ide mulai dari meeting panjang. Waduh, meeting panjang. Idenya gimana solusinya? Kita tinggal ngeprom aja. Carikan alternatif ide-ide yang ada dengan benchmark di semua industri. Muncul semuanya. Ya, bagaimana solusi yang ada. Ya. Rancang rencana perbaikan 30 hari untuk turunkan waktu breakdown. Ya, dari 10,3 menit ke 8 menit. Langsung tahu dia. Jadi, begitu studi kasus yang saya manual yang saya berikan ke teman-teman itu Anda masukkan, Anda langsung ngeprom algoritma miningnya, data mining yang ada langsung muncul. Oh, langkah-langkahnya ini, visualisasi Pareto ini, visualisasi histogram ini, run chart-nya ini, control chart-nya ini, 5W+2H, action plan-nya apa, sehingga kita sudah bisa 30 hari ke depan mau apa, bagaimana solusi yang akan muncul dan before and after-nya seperti apa. Ya, jadi rencana Kaizen dijalankan dengan timeline jelas, gancatnya udah langsung di situ. Itu yang tidak mungkin yang kita lakukan tahun 2000-an gitu. Ya, jauh sama sekali perbedaannya. Ya, implementasi ya kalau manual
tim tulis SOP sendiri butuh waktu lama. Coba Anda butuh SOP itu setengah hari, sehari. Belum tentu benar. Kita langsung nge-prompt, tulis SOP baru sesuai dengan standar yang sudah kita temukan solusinya dan memastikan repeat problem tidak boleh terulang. Langsung selesai. Tinggal masalah tampilan ke standar SOP-nya kita apa tidak gitu. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Begitu mudahnya sampai Delta ini sudah sampai ke sini. Ya, sampai SOP cara penulisan udah selesai. Generatif AI masalah itu. Sehingga apa? Dapat digunakan langsung saat itu juga dengan format profesional, terstandarisasi. Selesai. Apalagi? Ya. Nah, bagaimana melatihnya? Generatif AI yang sudah saya berikan itu tolong digunakan, ya, digunakan, silakan, ya. Kemudian evaluasinya, kalau yang lampau hitung manual, kontrol chart, interpretasi sangat subjektif. Dengan AI, buat interpretasi kontrol chart ini, apakah proses stabil dan memenuhi target pelanggan. Nah, langsung dia memberikan komentar, datanya masih ada yang abnormal, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, datanya sudah cukup bagus, normal semuanya dalam rentang UCL, ya, upper lower level kontrolnya udah ada semuanya, udah masuk, ya, akurat, objektif, konsisten. Nah, ini yang berubah. Jadi betul-betul Anda bisa lihat dulu mau meeting Kaizen ke GKM, Anda muntah darah karena harus meluangkan waktu yang begitu panjang dan lama. Sekarang enggak, kira-kira gitu ya. Standarisasi, ya, tinggal ubah hasil perbaikan menjadi format pelatihan bagi staf secara singkat. Jadi pada akhirnya repeat problem dicegah dengan SOP. SOP harus ditrainingkan, langsung buat materi training, selesai. Ini, ya. Teman-teman pasti nanya, Pak Bima kok enak-enak saja bikin pelatihan, bikin training segala macam. Ya saya sudah menggunakan AI, apalagi mau model kayak apa sekarang ini? Mau data analytics, ya tinggal saya tampilkan. Flow dengan data, visualisasi ya saya tinggal tampilkan. Tapi asisten saya yang mengerjakan, bukan saya gitu. Apakah AI atau apapun terserah gitu. Tapi masanya kalau tidak menggunakan AI Anda ketinggalan jauh gitu ya. Nah, 8 langkah nih yang terakhir ya. Dulu Kaizen meeting bulanan manual. Sekarang AI analitiknya otomatis, Kaizen jadi siklus cerdas berkelanjutan. Sudah nggak memakan waktu. Orang happy. Orang bekerja dengan ringan. Semua masalah bisa diselesaikan. Bottleneck itu akan terselesaikan dengan inovasi manusia dengan AI. Jadi ya, AI plus me itu adalah equal to return on investment. Kira-kira gitu ya. Oke, nah ini simulasi nyata ya, Vegetaria Food and Beverage. Ini simulasi nyata. Ya. Simulasi yang lainnya Anda bisa menggunakan file, nggak tahu udah saya kirimkan atau belum itu ya, yang punyanya dosen UNS Teknologi Pangan itu masih menggunakan cara manual. Jadi tinggal Anda masukkan ke dalam generatif AI saya, itu langsung akan muncul apa yang harus dilakukan dan Anda harus nge-prompt sesuai dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman semuanya, berarti Pak Bima melakukan training Kaizen itu kalau menggunakan cara lama bisa 2 hari, bisa 3 hari, Pak Bima cukup 2 jam saja. Untuk generasi Gen Z iya. Ya, generasi Gen Z ya. Tetapi kalau saya ketemu terakhir saya melakukan training Kaizen, ya, di situ ada orang Filipina, di situ ada orang Indonesia, di situ ada orang Malaysia, di situ ada orang Hong Kong, campuran macam-macam nggak jelas apa namanya berbagai apa latar belakangnya. Nggak gampang. Tetapi dengan adanya generatif AI ini, saya lebih cepat. Kenapa? Tolong manfaatkan apabila ada pertanyaan, silakan Anda nge-prompt dulu. Kalau nggak ngerti akan saya bantu, termasuk cara nge-prompt-nya, termasuk bagaimana visualisasinya, prediktif, dan solusinya. Jadi ingat ya, di dalam prompt yang hebat, Kaizen itu selalu bicara visualisasikan dan predik. 2 kata itu yang harus muncul. Ya, oke. Tentu ini kaitannya sama jam terbang. Artinya apa? Apabila Anda tidak menemukan data, gunakan asumsi best possible. Nah, itu nggak boleh hilang itu. Gunakan asumsi best possible yang paling mungkin untuk skenario ini. Sehingga datanya meskipun datang dari langit itu
tidak asal-asalan. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini ada data ya, waktu penyajian terlalu bervariasi 5,5 sampai 15,5 menit itu sangat lama. Ini kayak kemarin saya sama seorang teman itu ya, dapat informasi di Solo itu ada kafe yang di dalamnya ada teman-teman tunarungu, ya, tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara, bisu. Gitu. Saya datang ke sana. Begitu datang ke sana, belum grand opening, tapi saya masuk ke sana, saya ingin mencoba bagaimana berkomunikasi dengan mereka, bagaimana saya tahu benar-benar orang yang berkebutuhan khusus, dan tahu persis bahwa lambat, prosesnya lambat, karena mungkin grand opening ya, grand launching. Nah, ini yang saya anggap ini satu bentuk pembelajaran sekaligus tanggung jawab moral. Ya. Bagaimana supaya waktu penyajian itu tidak terlalu bervariasi. Sehingga dalam konsep Six Sigma itu, variance is our enemy number one. Jadi variasi yang terlalu jauh waktu penyajian ini nggak boleh. Nggak boleh sampai ini terjadi. Harus distribusi normalnya harus dipersempit. Itu ya. Kalau bisa ya 8, 9, 10. Jangan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Terlalu jauh. Kurang presisi, kira-kira gitu ya. Nah, target pelanggannya maunya 7 sampai 8 sampai 9 menit saja. Nah, dari sini kita udah tahu gap-nya. Voice of customer, karyawan datanya cuma, nah, bagaimana seperti ini kita tahu, ya kita menggunakan sensor. Itu setiap transaksi di deliver itu tinggal disentuh, ya, sampai kemudian di deliver itu langsung ketahuan. Datanya gimana Pak? Pemesanan, order sampai ke meja itu ketahuan. Meja ordernya juga sudah menggunakan terintegrasi dengan data, gitu, dengan penyajian dan seterusnya ya. Tidak ada hiburan saat menunggu, pengalaman, sehingga orang ya menunggu aja sampai bosen. Gitu. Kalau Anda makan di Mbah Mangun bakmi godok, itu ada pengalaman, ada snack kecil-kecil yang digunakan untuk menikmati sambil menunggu bakminya datang. Ya, Jogja juga sama. Jadi artinya apa? Ya seperti inilah proses yang kita sebut sebagai customer experience ya. Oke, lanjut ya. Jadi tujuan Kaizen menurunkan rata-rata dari yang variasinya banyak itu menjadi kurang lebih 9 menit ya dalam 3 bulan. Nah, ini tujuan tanpa menambah karyawan. Nah, ini. Ya, artinya datanya mana? In God we trust, but everybody must do that. Datanya mana? Data pelanggan yang nggak happy itu apa? Kenapa? Apa sebabnya? Itu ya. Oke. Sehingga kita bisa menemukan masalah define problem. Ini udah mulai ke arah Six Sigma. Nah, orang ada yang menyebut Kaizen itu adalah rapid Six Sigma. Six Sigma itu 6 bulan, tetapi kalau rapid itu bisa 3 minggu sampai 1 bulan. Sehingga orang menyebutnya delta itu equal to rapid Six Sigma. Ya, silakan. Metodologinya mau apapun deh silakan. Mau pakai mazhab apapun Maliki Hanafi silakan. Ya, Anda mau pakai yang mana? Nah, contohnya ini. Saya punya anjing itu ada 5 itu. Kalau saya menggunakan Syafi'i, najis. Kalau saya menggunakan Maliki, di Mekah ada, di mana di Maliki di Turki juga ada, gitu ya. Anjing sebelahan sholat Jumat bareng. Ya, kalau saya menggunakan cara seperti itu di Indonesia, masalah besar. Tapi dalam konteks keilmuan, kita memahami konsep-konsep berbagai model tersebut, itu menjadikan kita menjadi mawas diri dan memahami perbedaan dengan sukacita. Ya, kayak contohnya tadi saya sampaikan salam kebajikan, namo budaya, salam produktivitas, gitu kan? Itu artinya ya Pak, ya kita itu esensinya sama, kemanusiaan, kira-kira begitu, ya. Nah, ini hasil analisis AI ya hanya 65% pesanan lebih dari 9 menit ya, banyak sekali nih. Waktu puncak jam makan siang variasi tinggi, faktor manusia dan metode kerja paling berpengaruh. Nah, kok Pak Bima langsung bisa hasil analisis AI? Kenapa? Data yang ada dimasukkan, histogram, cluster analisis, affinity diagram segala macam masuk, datanya. Ya, langsung Anda perintahkan melakukan data mining dengan pendekatan Six Sigma atau dengan pendekatan Kaizen atau dengan pendekatan Delta. Langsung muncul. Datanya langsung next.
punya rekomendasi, punya kesimpulan masalahnya apa. Ya ini langsung. Nah, kalau Anda tidak menggunakan AI gimana? Ya diskusi, ngalor ngidul, gondok-gondokan, voting masalahnya. Capek sudah. Ya. Oke. Nah, ini contohnya analisis kondisi rata-rata aktual, ya target maksimal, target apa namanya minimal, standar deviasinya semuanya kita kehitung semuanya. Jadi terima kasih AI karena Anda membantu yang harusnya pekerjaan setengah hari menjadi mungkin cuma 10 menit, kira-kira gitu ya. Fishbone diagram, analisa sebab akibatnya, failure mode effect analysis juga kita lakukan cepat. Lakukan 4M analisis lebih detail, 4 layer terkait dengan permasalahan yang ada. Langsung dia memunculkan untuk kita validasi, untuk kita cek ulang. Ya, sehingga muncul di sini, validasi, cek ulang. Dia akan menyampaikan demand ini Pak, material ini Pak, metodologi ini, daily environment ini, mesin ini. Langsung dia minta untuk kita melakukan cek. Oh, ini enggak detail, tolong sama sub-subnya yang lebih detail. Ada ya, detailkan lebih mendalam 3-4 layer. Dia langsung mikirnya lebih cepat dibandingkan kita. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian rencanakan SOP baru untuk 3P. Prepare, parallel serve, dan post-run. Jadi itu keinginan pelanggan itu betul-betul kita dengarkan dan itu kita siapkan dalam bentuk SOP yang baru. Ya, tinggal dibuat. Oke. Prompt untuk rancang SOP seperti yang saya sampaikan langsung muncul. AI mengajukan SOP detail, praktis, dan langsung implementable, bisa diimplementasikan. Luar biasa ya. Do implementasi ya, fase pelaksanaan apa, bagaimana timeline-nya, 5W+2-nya bisa kita detailkan ya. Cek hasilnya seperti apa yang baru, 8,6, 85% dalam target ya. Harapannya terkendali ya, semua titik apa namanya permasalahannya dalam batas yang ada 100%. Ini yang kita lakukan dengan cepat ya, dan evaluasi apakah sudah cukup baik atau tidak, apakah sudah spesifikasi pelanggan, langsung kita prompt ini ya. Sehingga dia menyimpulkan semua titik dalam batas kendali, 85% pesanan dalam target, proses terkendali, performa meningkat signifikan. Tanpa AI yang jatahnya mungkin improvementnya lebih lama, analisis segala macamnya butuh waktu 2 minggu atau 1 minggu, ini cuma pertemuan sehari selesai. 1 GKM itu selesai untuk persiapan action. Ya, kira-kira gitu ya. Standarisasi ya, modul pelatihan sampai modul pelatihan. Anda nggak bisa bikin modul sampai modul pelatihan, AI akan bantu. Ya, sampai sejauh mana detailnya tinggal Anda siapkan datanya. Ya. Jadi next-nya apa? Rencana kajian berikutnya. Oh, terkait dengan ordering, terkait dengan bla bla bla, snack gratis, monitoring segala macam ya, real time. Ya. Ini contohnya hari ini ya. Saya punya sahabat yang di Jakarta punya GG Fund, itu ada kafenya, ada kolam renangnya segala macam, untuk meeting Pemda segala macam lengkap semuanya gitu ya. Tapi dia masih aktif di Jakarta sebagai salah satu GM di Jakarta gitu ya. Ketika kakak saya main ke sana ya sama teman-temannya, kemudian saya ngomong ke teman saya di Jakarta, kakakku tuh tadi main ke tempatmu loh, sama teman-temannya ada sekitar 15-an orang. Jam berapa? Dia langsung nanya saya, ya sekitar jam 9 dan 10. Langsung dia kirim potongan video CCTV-nya, padahal posisi dia di Jakarta. Ya real time dia mantau. Oh ya Bim, ini ya, ibu-ibu ya, ini. Betul nggak? Artinya apa? Dengan memadukan sensor Internet of Things, ya sampai dia tahu persis berapa orang, jam berapa yang tadi diklarifikasi sama dia. Nah ini yang saya katakan betapa proses saat ini sangat-sangat eksponensial growth ya. Ini hasil transformasi, kita sudah tahu nih ada efisiensi, ada kepuasan meningkat dan seterusnya. Sebelum dan sesudahnya selalu ada before and after. Ya. Jadi ada perbandingan proses, dokumentasi ya, jangan lupa sebelum dan sesudahnya. Ingat ya, project book selalu ada. Anda mau green belt, Anda mau black belt, Anda mau master black belt, buktinya adalah project booknya mana. Jadi bukan bicara masalah
Anda lulus secara knowledge, tapi juga harus lulus secara product submission, gitu ya. Hasil kerjanya mana before and after-nya, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi prompt siap pakai generative AI yang sudah saya buatkan, itu tinggal Anda gunakan, Anda jalankan, Anda nanya di situ, ya, aspek teknis, experience, benchmark semua ada di situ. Dari World Class Operations Management, dari model TPM, dari modelnya Black Belt, dari modelnya Master Black Belt, semuanya ada di situ. Anda tinggal minta prompt yang seperti apa, data mining yang seperti apa, gitu ya. Oke, saya kira itu ya semuanya sudah saya sampaikan ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ya untuk diskusi lebih lanjut. Monggo, Mbak. Waduh, ini malam ini daging juga ya. Tapi dagingnya keasikan Pak Bima. Ayo monggo teman-teman, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bima dan ternyata keasikan dan selalu di challenge malah sama ChatGPT mau dibuatin ininya sekalian nggak gitu. Wah, sekalian aja dicoba-coba. Monggo teman-teman sekalian, mungkin yang dari Lampung ada pertanyaan atau mungkin ada komentar ya Pak Bima ya. Kalau saya dulu ya itu belajarnya oren ya Pak Bima. Ternyata itu juga sudah fashion ya Pak ya. Orange itu aja belum katam nih. Sekarang pakai ini lebih cepat. Monggo. Baik, saya tertarik dengan tadi Pak Bima terkait dengan tidak terjadi bottleneck, inovasi tercipta dari manusia dan AI. Nah, terkait dengan semua sudah tersaji di AI, Pak Bima, eh kemampuan analisa seseorang, apalagi level-level tertentu, terus itu masih dibutuhin nggak ya, Pak ya? Semuanya sudah di situ, udah terpampang semua nih, Pak, sedetail-detailnya. Kemampuan analisa kita seperti apa, Pak Bima? Iya, oke ya. Teman-teman semuanya, tadi sebenarnya sudah disinggung Masih ya, kalau kita bicara dibutuhkan nggak ini masalah kemudian? kita bicara tentang kemampuan analisa orang tuh bagaimana dengan adanya generative AI ini, ya masih sangat penting, ya masih sangat penting dan itu kritikal, ya. Jadi yang melakukan validasi dan mengambil keputusan itu AI menyerahkan ke manusia. AI nggak pernah ngambil keputusan, kecuali kita prompt, berikan rekomendasi, itu pun dia akan selalu plus minusnya akan diulang berkali-kali. Artinya apa? AI itu menolak kalau ditempatkan sebagai decision maker. Oke. Coba silahkan Anda punya tiga opsi, tiga pilihan. Pasti dia akan melakukan analisa plus minusnya menjadi objektif sehingga dia akan tergantung dari Anda. Anda mau memilih yang mana dengan segala plus minusnya. Jadi critical thinker dan decision maker decision maker itu tidak pernah AI yang buat. Putusan Kita akhir ya. manusia. Loh kok Pak Bima kok ngerti banget begitu? Saya kalau generatif AI itu udah katam, akan selalu bicara dia di saat akhir dari pilihan-pilihan yang ada, semuanya tergantung dari kondisi yang Anda butuhkan. Selalu begitu, dia nggak akan mau ngambil keputusan AI itu. Ya, saking hati-hatinya dan itu menjadi deep learningnya dia, jadi mesin learningnya dia, sehingga dia tidak pernah ngambil keputusan. Ya gitu. Ya jadi apalagi yang lainnya dalam satu dua kasus kayak empati dan kepemimpinan, ya memang kalau kita bicara AI kan dia nggak diciptakan untuk itu, gitu. Manusia bisa memimpin, bisa menginspirasi, bisa memotivasi, ya. Tapi dia hanya akan memberikan quotes motivasi kalau kita perintah, gitu. Ya. Oke, saya memaintain 70 ribu follower. Bagaimana saya menciptakan satu
segmentasi tertentu. Nih ya, saya punya khusus segmentasi untuk productivity. Itu AI apa namanya TikTok khusus productivity. Ada TikTok khusus untuk bimbingan anak-anak SMA karena anak saya kelas 3 SMA saya buatkan itu. Kemudian khusus untuk applied psikologi saya juga buat. Terkait dengan world class operations management saya buat. Commercial excellence saya buat. Kalau saya menggunakan Bima masa lalu dengan tanpa AI nggak bisa gitu ya, karena ide-ide terbatas. Tapi dengan AI dengan ngeprompt saya bisa terbatas, unlimited. Sehingga saya kenal Agnes, Dola, ya model-model AI yang orang-orang Singapura itu sangat-sangat fanatik. Saya ngerti dengan kelebihan dan kekurangannya. Oh, dengan OpenAI, kalau saya menggunakan yang gratis sampai di sini saja. Tapi kalau saya menggunakan yang enterprise ini akan saya dapatkan sampai ke video segala macam. Ya, jadi itu hal-hal yang kita dapat dari AI, tapi dia nggak akan bisa, gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan critical thinking itu yang paling kritikal untuk ambil keputusan dia nggak bisa, ya. Jadi judgement final untuk keputusan analisis itu tetap kita sebagai manusia, gitu ya. Ada lagi yang juga penting ya untuk pemahaman kita supaya kita betul-betul mendapatkan exponential growth, maka kadang-kadang kita menggunakan humanized data review. Jadi AI itu ada biasnya, sehingga kita perlu ada humanized data review. Jadi perlu melakukan gemba data review, tetap harus dibutuhkan. Karena kalau kita nggak menggunakan humanized data review, maka validasi yang kita gunakan itu terbatas pada validasi yang benar salahnya itu versi bias AI. Jadi AI itu selalu, contoh gini deh, dia pengetahuan agamanya itu melampaui pendeta, melampaui santo, melampaui wali, melampaui apalagi ya saya sebut tadi itu mungkin paus, melampaui ayatullah, melampaui para gus, para habib, para syekh gitu ya. Tetapi dia nggak akan melakukan judgement yang namanya paling benar yang mana nggak bisa jawab. Dan nggak akan pernah bisa jawab karena modenya akan seperti itu. Ya contoh nih. Gus Baha itu kan manusia paling paham tentang konteks fikih yang saat ini ada dalam diri manusia. Ya sampai diagung-agungkan bahwa dia manusia yang hafal sekian ribu hadis, hafal khatam Quran segala macam. Kalau bagi AI, it's nothing. Kamu kalah kalau bicara hafalan apa namanya Quran, Taurat, Injil, Weda, Tripitaka, kalah sama AI. Karena apa? Dengan generatif AI, semua kitab kuning yang ada, semua tafsir yang ada, kalau kita gunakan generatif AI, itu melampaui Gus Baha. Tetapi kalau Gus Baha menggunakan AI, gak karu-karuan jadinya. Exponential growth itu terjadi. Itu yang kenapa AI nggak bisa menggantikan. Karena apa? Critical thinker, decision maker-nya itu selalu dia menyerah. Karena apa? Itu manusia yang melakukan. Nah, kalau nanti dia bisa memutus benar dan salah segala macam, ceritanya lain. Tapi saat ini dia nggak bisa menyalahkan, hanya bicara bahwa Anda menggunakan mazhab Maliki diperbolehkan untuk memelihara anjing dan najisnya itu seperti biasa kalau misalnya kucing menjilat makanan piring, tidak ada najis, biasa saja. Tetapi kalau menggunakan mazhab Syafi'i, wah itu najis itu. Bahkan di Indonesia Anda tahu masa kecil saya yang namanya anjing itu banyak. Sekarang di kampung-kampung nggak ada itu. Ya, hilang semua, ada satu generasi. Tinggal di Bali aja bisa. Jadi artinya inilah yang saya katakan, Gus Baha pernah menghentikan, kamu mau yang mana sih? Sehingga saya membuat rasionalisasi fatwa yang kamu butuhkan. Karena apa? Kemampuannya dalam mengambil keputusan yang AI nggak akan bisa lakukan itu. Gitu ya. Humanize apa namanya decision maker tadi, humanize
critical thinker itu nggak ada, AI belum bisa dan nggak akan mungkin karena AI bukan dibuat seperti itu. Jadi AI itu bisa menganalisa, tapi manusia yang harus memahami. Karena kalau nggak nanti akan ada bias, ya. Jadi kombinasi AI sebagai alat dan manusia sebagai pemimpin analisa, itulah Kaizen era digital. Jadi alat yang membantu percepatan dalam menganalisa data, merekomendasikan. Tetapi keputusan itu sepenuhnya ada di manusia, ya, karena dia yang memimpin proses yang ada, melakukan critical analysis dan juga melakukan decision maker dalam era digital ini. Kira-kira gitu, Mbak. Berarti proficiency levelnya kalau di assessment boleh 3 aja gitu ya Pak Bima ya. Tapi decision makingnya harus tinggi gitu. Iya, betul. Ya, ini Bu Windarti mengangkat tangan Bapak. Monggo, Bu Silakan. Winti, silakan. Selamat datang Bu Winti. Malam Pak Bima. Ya, tadi Iya. sebetulnya mau ini menanggapi yang apa ya sharing ya Pak ini. Mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Bima sesuai dengan profesi saya sebagai psikolog. Itu para psikolog-psikolog sekarang pun juga sudah tergoda untuk menggunakan beberapa ini ya, beberapa tools tidak hanya ChatGPT tapi ada 3 atau 4 waktu itu yang di-sharing-kan, yang kami membandingkan yang berbayar dan tidak berbayar. Yang berbayar memang seperti yang disampaikan Pak Bima tadi, halus sekali. Cuman ya kembali kepada nurani. Kalau psikolog bikin hasil analisa psikologi, bikin psikogram, itu kan berarti gabungan antara psikotes, FGD, dan interview. Nah, AI itu kan paling bisa ngebaca dari hasil psikotes sama mungkin sedikit prompt hasil interview. Tetapi kan sense untuk gestur, terus kemudian kegelisahan, kecemasan si interview itu kan kita tidak bisa ngetik sedetail seperti manusia. Jadi makanya kalau misalnya ada psikolog yang bikin analisa psikologi bahasanya kelihatan AI banget, ya kadang-kadang jadi bahan olokan juga buat kami-kami gitu. Jadi ini kok ya kebangetan gitu. Nah, misalnya seperti itu. Dan cuman di sisi lain kalau pengalaman saya karena sudah mencoba dan ini tadi juga mencoba dari QR-nya Pak Bima, itu jadi kayak ada keinginan gini, ketika kita misalnya mau bikin hasil psikotes, psikoanalisa itu ada 10 kandidat misalnya, di mana harus selesai hari itu juga. Jadi kayak tetap ada godaan, cat dulu nggak ya, cat dulu nggak. Nah itu loh, kadang-kadang ya manusiawi ya, kan sudah ada alat bantu tuh kan jadi males. Kemudian yang tadinya mungkin terbiasa baca buku sekarang tinggal browsing. Terus kemudian misalnya tadinya terbiasa untuk problem solving sendiri sekarang ada temen-temen maya. Nah, itu godaan sih Pak Bima buat saya. Demikian sih sharingnya. Terima kasih. Mana seminggu laporannya banyak lagi ya Bu Winti ya? Iya, sampai Ada deadline lagi. dini hari. Belum kalau akhir tahun kan banyak project ya. Anaknya rewel tiba-tiba. Aduh, ya mau nggak mau. Malah jadi curhat Mbak Ita. Monggo Pak Bima, ini juga keresahan kita bersama. Ya, jadi gini, teman-teman asesor ya. Jadi saya selalu sampaikan tadi ya, ada 2, critical thinker sama decision maker-nya itu AI nggak bisa. Tapi kalau bahasa tadi yang disebutkan Bu Witi bisa, Bu. Bahasa dia tinggal kita mau ngeprom yang mana, mau menggunakan bahasa yang halus, sangat halus, formal, informal, bahasa ilmiah, bisa semuanya. Humanize-nya masih udah mulai ke arah sana, udah bisa. Jadi kemudian facial recognition tadi ya, voice statement, facial recognition, voice sentiment analysis itu AI juga udah bisa, Bu. Wajahnya
cemberut, seneng, happy itu udah bisa, Bu. Ya. Jadi kembali ke masalah kecerdasan AI-nya itu. Ya, jadi bahasa yang digunakan ya apakah kecenderungannya aku, apakah seorang dominan dan segala macam dia bisa. Jadi contohnya gini, jangan itu tanda tangan ya grafologis ya teman-teman ya. Ya teman-teman grafologis Anda tinggal ngeprom ya di AI, bandingkan aja tanda tangan antara wakil presiden yang pertama sampai wakil presiden yang terakhir ya. Yusuf Kala, kemudian Pak Habibie, kemudian Gibran, kemudian ya, itu grafologis itu ada biasnya, tapi konsistensi itu yang harus kita hargai. Itu langsung dia akan bisa mempredik dengan bandingkan dengan posisi presiden. Nah, dalam kaitannya Kaizen, kalau kita lebih cepat, ya langsung kita tahu mana di antara kandidat-kandidat ini yang leadership-nya untuk memimpin bangsa bagus yang mana. Itu langsung kita bisa mutusin karena informasinya, analisisnya valid. Ya. Nah, teman-teman semuanya, terkait dengan apa assessment itu kalau saya katakan lompatan. AI itu lompatan ya. Jadi saat email laporan itu gaya laporan itu juga bisa mempredik personality-nya dia. Video interview, facial recognition, voice itu juga akan berpengaruh, intonasi itu berpengaruh. Ya, mempredik kepribadian, tone emosinya, stres ya, kepercayaan diri, keterbukaannya, gaya kerja, ya, impulsif, analitiknya segala macam, predictive modelingnya, pemetaan risikonya itu bisa. Ya, jadi kalau ada seorang asesor psikolog membuat report dengan ChatGPT masih kaku, bahasanya tidak bahasa ilmiah, kajian-kajian nggak ilmiah, dia yang masih belum pada level 5 dalam penggunaan AI. Saya mengatakan begitu gitu. Karena apa? AI pun bisa kita minta buat kesalahan kok. Tolong dari laporan ini ada beberapa 1-2 kesalahan ketik dan seterusnya. Karena kalau ngetik nggak ada yang bisa kita salahkan. AI itu bisa zero mistake. Ya, sehingga kita selalu bicara kalau report kadang-kadang bisa kita selipkan 1-2 mistype tipe itu tolong diberikan, dia bisa dia. Ya, artinya sangat mungkin itu. Ya, teman-teman, dari pernyataan Mbak Winti tadi bahwa ada lompatan teknologi iya, bahwa ada percepatan iya, tetapi level kompetensi orang sehingga dia bisa menggunakan alat ini secanggih dari ekspektasi yang membuat alat itu setiap orang beda-beda. Ya, jadi pada level tertentu kalau orang yang jam terbangnya AI-nya tinggi, generatif AI-nya tinggi, dia akan bisa memberikan pemahaman mengerti pada level tertentu sampai di sini dia kemampuannya. Gitu ya. Jadi itu sama seperti kita mengendarai sepeda atau mobil. Oh, ini level 2 ini baru selesai dapat SIM ini. Atau wah ini udah bisa jadi guru, bisa master, ini cara ngerem, segala macam safety driving-nya main. Nah, jadi tetap teman-teman semuanya, orang bisa karena biasa. Penggunaan generatif AI ini dengan prompt-prompt untuk Kaizen seperti yang saya sampaikan itu jam terbang. Dan saya sampaikan di sini, itu basic. Ya. Generatif AI yang saya buat itu untuk malam ini. Tetapi saya tetap merekomendasikan Anda harus mendalami sehingga generatif AI yang Anda bangun itu betul-betul mencerminkan kemampuan diri Anda dan betul-betul menggambarkan kemampuan keilmuan yang up to date hingga saat ini. Gitu, ya. Sehingga AI psychometric assessment, AI berbasis pada psikometrik berbasis AI itu keniscayaan sudah melampaui 5 sampai 10, 20 kali lipat. Bahwa bahasanya kok seperti ini, itu karena dia mungkin baru level 2. Tetapi kalau dia seorang generatif maker yang baik, yang ngerti, dia akan bisa membuat se-humanize mungkin. Masalah keputusan, critical thinker itu pada faktanya manusia yang memutuskan. Tetapi itu bisa diproksi misalnya. Misalnya nih ya, masih Kaizen ya, Kaizen di rekrutmen. Kaizen di rekrutmen Anda punya 1000 kandidat.
punya 2.500 kandidat, ya, PDF masing-masing selembar atau 2 lembar. Saya sekarang nanya, Anda tanpa AI gimana bisa menyelesaikan dalam waktu setengah hari? Nonsen, ya, nonsen, ya. Bahkan seandainya inputnya sudah bukan PDF ya, bukan data teks tapi data komputasi, data numerik, ya. Karena apa? Anda menggunakan mungkin Google Form atau apapun sehingga Anda bisa narik data dengan data yang ada, kemudian Anda bisa melakukan predik segala macam, bisa ngambil ranking, bisa menggunakan 3 diagram segala macam, algoritmanya segala macam. Mungkin bisa setengah jam atau mungkin 1 jam Anda dapat 10 top dari profiling CV. Ya. Dari rupiah yang dia mau, gaji yang dia mau, dari profil kompetensi technical, dari lokasi rumah terdekat dengan kantor, dari apapun yang Anda mau, itu bisa kita munculkan. Ya. Jadi teman-teman semuanya melakukan improvement kaizen di rekrutmen, Anda tidak akan bisa berkutik kalau Anda tidak menggunakan AI. Ya. Dari voice ke teks, teks ke data, numerik, numerik kepada kesimpulan, kesimpulan nanti ada keputusan yang memutuskan manusia. Kalau Anda masih menggunakan cara lama, apalagi pakai hard copy, ketinggalan. Menggunakan data sejuta string, ada sejuta kandidat, Anda akan bisa apa-apa kalau Anda tidak menggunakan AI. Karena kecepatan analisis Pandas dan Python itu sangat luar biasa. Karena itu yang dipakai oleh OpenAI, ChatGPT, ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman, ada Copilot, ya, ada Gemini, ada Agnes, ada Dola, ada OpenAI, ChatGPT, ada ChatGPT yang banyak banget versi aplikasinya Android yang nggak karu-karuan, saya juga ada 20-an itu. Anda tinggal milih yang mana. Untuk mazhab membuat video Anda paling cocok dengan yang mana. Untuk mazhab data analytics Anda menggunakan yang mana. Karena tidak ada yang terbaik di antara semuanya itu sebagai apa namanya, berlaku untuk semuanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira begitu, ya. Nah, poin yang ingin saya tekankan, improvement apapun, AI itu hanya alat. Apakah di bidang hukum, apakah di psikologi, apakah di bidang teknik, apakah dalam bidang-bidang kedokteran, biomedik dan seterusnya, itu hanya sebagai alat. Ya, tetapi judgement mengambil keputusan dia tidak bisa. Contoh lagi yang lainnya. Anda medical check up. Medical check up itu Anda lakukan, datanya Anda punya, kemudian Anda ke-upload ke internis, generative AI. Maka analisanya tuh ngalahin semua dokter internis yang ada di Solo Raya ini atau di Semarang Raya ini. Analisanya nggak ada yang ngalahin, tetapi dalam pengambilan keputusan nggak akan pernah, Anda sebaiknya ini nggak ada. Ketika keputusan yang diambil, dia akan menyerahkan kepada ahlinya, nggak pernah dia yang akan mengambil keputusan. Jadi kira-kira begitu, ya Mbak Winti ya. Jadi sebagai alat tetap kita pasti akan tahu dan akan pakai. Masalah tadi bahasa, saya kira bukan, bahasa itu lebih canggih AI lah dibandingkan dengan bahasa kita manusia biasa gitu. Cuma kelemahannya AI itu di dua tadi. Jadi decision maker, yang kedua adalah critical thinker-nya dia belum sampai pada tahap connecting dot. Misalnya connecting dot, kalau nggak ada kita perintah dia nggak akan bisa connecting dot, terbatas. Kira-kira gitu, ya. Itu Mbak Winti. Nggih, Itu Mbak Ibu. matur nuwun Pak Bima. Nggih. Intinya kalau laporannya masih cuman copy paste, ketahuan Bu, masih level 2 kata Pak Bima. Iya. Ini Pak Bima, ada pertanyaan di room chat Bapak dari Pak Bemli. Apakah AI bisa menggantikan peran Kaizen fasilitator atau black belt dalam jangka panjang? Oke, sambil menunggu Pak Bima, mungkin teman-teman
Peserta, saya mengingatkan kembali ada absensi. Baru saja Bu Titi share linknya, monggo silahkan diisi. Ya, ini ada pertanyaan Pak Bima dari Pak Bemli. Ya, jadi teman-teman semuanya, eh, AI tidak bisa menggantikan black belt ataupun master black belt. Tidak akan bisa. AI nggak akan bisa menggantikan hire manager, tidak akan bisa. Karena apa? Contoh yang dua tadi saya sampaikan. Ya, critical thinker dan decision maker itu dia dirancang tidak untuk itu. Dia hanya menjadi data analis. Ya, dia hanya menjadi analis. Tapi untuk menjadi storyteller dia nggak bisa. Ya, contohnya saya ini sebenarnya storyteller nih. Tapi storyteller berbasis data, gitu. Ya, dia nggak bisa memimpin perubahan, nggak akan bisa. Ya, karena memang dia didesain untuk data analis, gitu loh. Makanya tadi dikatakan Mbak Ita empatinya terbatas, gitu. Ya, jadi itu penekanan saya. Jadi black belt, master black belt itu nggak akan bisa digantikan. Karena apa? Dua critical tadi. Kalau data analisisnya bisa, bahkan lebih jagoan dibandingkan dengan black belt atau master black beltnya. Tetapi bagaimana critical thinking, critical thinker, dan decision maker-nya itu problem solver dalam artian keputusan akhir nggak akan bisa. Apalagi kalau kita bicara coach, ya kalau kita bicara coach ini apa namanya kemampuan orkestratornya sebagai black belt, master black belt itu nggak gampang, nggak bisa menggantikan gitu, ya. Nah, misalnya kita punya DUMEC, Define, Measures, Analysis, Improve, Control, gitu ya. Define sebagian AI sebagai data analisis bisa di sebagian. Measures dia bisa lebih jagoan dibandingkan kita dengan Pandas maupun Python-nya dia, data mining-nya dia. Analisis sebagian, ya, yang analisis data analisis dia akan punya. Tapi begitu bagaimana melakukan critical thinker-nya terbatas. Nah, to make improve itu improve-nya manusia. AI itu nggak bisa. Improve-nya di sini bagaimana ada pilihan-pilihan yang harus dijalankan. AI nggak bisa. Dia hanya ngasih rekomendasi tapi tidak memutus gitu loh. Kontrol gimana? Bisa. Jadi artinya apa? Langkah-langkah do make itu ada yang bisa digantikan oleh AI, ada yang tidak bisa atau hanya digunakan sebagian oleh AI, ada yang bahkan tidak bisa sama sekali. Yang improve itu sama sekali AI nggak bisa. Karena apa? Ada critical thinker dan ada critical decision maker-nya. Ya, jadi itu yang penting saya sampaikan. Jadi black belt, ya, master black belt itu sebagian akan dibantu dengan percepatan menggunakan AI, tapi tidak diganti. Dan dia punya kemampuan mengorkestrasi dalam proses manajerial yang juga tidak bisa diganti atau dilakukan oleh AI. Kira-kira gitu, Mbak. Siap. Jadi bagaimana menyampaikan, kapan perlu disampaikan, yang mana dulu gitu ya Pak ya, arrangernya tetap kita ya Pak ya. Ya, hanya penguatan ya. Ini penguat. AI itu memperkuat. AI itu Memperkuat membuat exponential growth, ya gitu. Itu yang paling penting situ. support kita aja. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yang dari Lampung tanya enggak nih jauh-jauh loh. Atau mungkin kita masih nunggu webinar selanjutnya ya. Disimpan-simpan dulu nih yang pada mau tanya. Ya, kita masih punya waktu 10 menit, Bapak Ibu. Adakah yang mengangkat tangan kembali? Silakan ya. Ya, Kalau mohon dulu izin, ya monggo. Mbak Ita. Ya monggo. Ya, Pak saya Wimpi. Selamat malam, Coach. Malam. Sehat-sehat, Coach. Coach Bima, saya mohon izin, saya pernah mendengar cerita dari owner
bagaimana di Tiongkok itu saat ini sedang masif dan terkenal yang namanya dark factory atau factory gelap. Jadi pabrik gelap. Jadi bukan pabrik yang jahat, tetapi ketika jam kerja normal itu yang kerja masih manusia, masih cukup banyak. Tetapi ketika sudah jam kerja shift 2 dan 3 itu sudah full dari AI yang mengendalikan. Artinya lampu dimatikan, kemudian segala manpower hanya tinggal controller saja, dikontrol AI-nya saja. Dan itu menyebabkan ongkos produksi di Tiongkok sana jauh lebih murah daripada di Indonesia dan negara lain. Di sana kelihatannya AI begitu meraja. Mungkinkah karena background dari kebudayaan atau culture dari Tiongkok sendiri yang memang ingin selalu maju dalam konteks Indonesia, utama Jawa Tengah, Kota Semarang, Solo dan sekitarnya, Coach. Bagaimana mendeliver ke tim dengan background budaya Jawa Indonesia seperti ini, untuk mereka itu bisa mindsetnya, hatinya, pikirannya itu bisa mau untuk belajar Kaizen dulu, Kaizen yang masih formal, plus apalagi sekarang Kaizen plus AI. Karena ya rata-rata pekerjaannya kan juga memang pendidikannya rendah dan sebagainya, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, oke. Jadi dark factory ini menjadi isu sebenarnya ya. Apalagi kalau kita bicara sekarang dengan riuh rendahnya kenaikan tuntutan upah minimum gitu ya. Sebenarnya sampai saat ini kita baru sampai pada tahap smart factory. Smart factory ini artinya Internet of Things, efisiensi semaksimal mungkin, otomatisasi, ya, bagaimana supaya apa yang dituntut oleh konsumen itu user itu benar-benar bisa terpenuhi, ya. Jadi sebenarnya bukan dark factory sebenarnya. Yang ada itu silent factory. Jadi konsepnya lebih ke arah silent factory. Jadi meminimalisasi fungsi manusia yang bisa dilakukan oleh mesin. Konsepnya begitu. Berarti manusia masih ada gitu. Karena manusia tidak bisa 100% digantikan oleh mesin. Jadi human intelligence itu masih bekerja di dalam dark factory itu, ya. Nah, apakah betul-betul ada? Ada. Tapi tidak semua pabrik di Cina sana, ya. Anda pasti tahu barang elektronik namanya Midea. Midea itu buatan Cina dan itu sudah menggunakan dark factory konsepnya. Jadi smart factory lah, ya. Poinnya ada di mana? Selama masih bisa digantikan oleh otomasi, maka tetap digantikan. Tetapi ada human intelligence yang mengelola otomatisasi tersebut. Artinya nggak bisa 100%. Ya, misalnya ada 100 orang, 99 mungkin diganti, satu enggak gitu. Kaitannya sama apa? Efisiensi. Kaitannya dengan Kaizen Lean Six-nya gimana? Zero losses. Penggunaan teknologi untuk menekan loss. Ya, karena presisinya 100%. Jadi pabrik-pabrik yang dark factory ini boleh dikatakan pabrik-pabrik ke elektronik ya, salah satunya bidangnya. Selain elektronik mungkin terkait dengan mesin, ya. Jadi mesin-mesin itu semua kebanyakan ada di industri yang memang orang menyebutnya dark factory itu, ya. Jadi yang butuh presisi tinggi dan semuanya bisa dilakukan oleh mesin, ya.
Nah, tujuannya apa? Tujuan akhirnya, ya. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana Cina memenangkan kompetisi global, bagaimana kemandirian teknologi, bagaimana Cina itu global supply chain-nya itu nomor 1, bagaimana Cina itu bisa menghindari krisis tenaga kerja pabrik. Jadi mereka melakukan itu karena keniscayaan, karena tidak ada pilihan, karena ada tuntutan-tuntutan di dalam maupun di luar. Di luar tuntutan produk Cina itu sudah tidak ada negara mana sih yang nggak punya produk Cina gitu. Dan negara-negara yang tingkat ketergantungan tinggi pada Cina juga punya ekspektasi yang lebih efisien, lebih murah, lebih bagus gitu. Sementara Cina sendiri juga meskipun tenaga kerja yang terbesar di dunia, tetapi ada kemungkinan krisis tenaga kerja muncul. Biaya tenaga kerja di Cina juga meningkat. Jadi sejak tahun 2015-an ya, mereka mulai butuh efisiensi yang luar biasa di tenaga kerja. Ada pabrik di Jawa Timur, saya punya klien dan saya jadi konsultannya. Itu pabrik-pabrik laptop itu semuanya assembly yang mengimport berbagai macam peripherals gitu ya. Dan di situ mau kasih nama apapun bisa ya. Dan itu sama seperti tahun 2000-an ketika ada motor Cina dengan berbagai macam merek gitu. Tetapi dalam hal ini teknologinya udah lebih maju, lebih bagus ya. Nah, dampaknya kemana? Ya karena memang global itu Cina itu sudah menjadi number one global supply chain-nya di dunia. Jadi semua industrinya Cina itu boleh dikatakan mensuplai ke segala arah, Eropa, Amerika, Asia, segala macam. Jadi karena tekanan tersebutlah akhirnya Cina dikejar-kejar efisiensi. Ya, karena dikejar efisiensi, orang-orang apa namanya Kaizen, TPM masternya Jepang itu semua diimpor. Tahun 2010 itu diimpor, banyak banget. Ya, yang udah pensiun dari Jepang, pabrik-pabrik Jepang diambil sama pemerintah Cina untuk melatih pabrik-pabrik di Cina sehingga Cina punya produk produksi kualitas selevel Toyota, selevel Honda. Oke. Nah, ini terjadi. Beberapa bulan kemarin saya diajak oleh seorang sahabat saya. Dia mendapatkan mobil yang kalau dia tenggelam di danau itu nggak akan air masuk sama sekali gitu ya. Jadi saya diminta untuk nyoba, Bim yuk nyoba bang saya ini baru dapat mobil ini dari Cina, import dan sekarang diambil sekitar 20 mobil dipakai oleh beberapa panglima jenderal-jenderal tanah air. Salah satunya adalah teman saya tapi bukan tentara ya, dia orang sipil yang menjadi supplier untuk TNI ya. Di situ saya nyoba menggunakan mobilnya segala macam, ternyata itu perpaduan antara teknologi Inggris, Jepang dan modifikasi sama Tiongkok sendiri. Jadi betapa teknologinya Cina itu bukan cuma tingkat advance teknologi, tapi quality control-nya udah ngambil filosofi teman-teman dari Jepang. Jadi kampiun-kampiun quality-nya Jepang, TPM-nya Jepang, lean manufacturing Jepang itu diambil oleh pemerintah Cina yang pensiun-pensiun untuk mengembangkan pabrik-pabrik di Cina. Ya, jadi dark company terjadi karena tuntutan efisiensi, tetapi hanya industri yang menuntut presisi yang tinggi, elektronik ya, kemudian mesin itu membutuhkan tingkat presisi yang tinggi. Jadi tidak semua pabrik di Cina betul-betul lampunya dimatikan ya, kemudian Internet of Things-nya udah jalan, otomatisasi robotnya udah jalan, kemudian 100% digantikan oleh mereka. Enggak. Jadi masih ada human intelligence yang dipertahankan karena dia tetap yang mengontrol semua proses di pabrik. Kira-kira itu Mas Wimbi. Oke, lalu untuk di Indonesia bagaimana Gus? Kita mengintegrasikan Ryzen plus AI ini ke masyarakat atau rakyat kita ini loh. Karena kan bagaimana kalau pendidikan rendah, kemudian kesadaran digitalnya rendah itu kan juga menghambat produktivitas ke depannya. Oke, kita kembali ke Indonesia ya.
Jadi saat ini yang prihatin ya ketika saya kembali menganalisa pengupahan kita. Jadi kita akan menjadi tenaga kerja murah, selamanya akan menjadi tenaga kerja murah kalau tidak ada lompatan indeks human development yang baik. Ya, jadi kalau kita bicara Indonesia sangat jauh memasuki fase dark factory. Cuma kita bisa menyampaikan bahwa efisiensi kita itu sudah pada tahap dibandingkan Cina jauh tertinggal. Jangan Cina, Vietnam jauh tertinggal. Saya sampai berapa kali saya sampaikan. Saya main ke Vietnam ya menjadi pembicara di regional Asia, bicara tentang masalah TPM, bicara masalah produktivitas. Karena saya mendapatkan waktu itu juara TPM Awards sehingga saya dapat 25.000 euro waktu itu. Dan saya sharing best practice di sana. Vietnam yang begitu ketinggalan 2009 ya 2010 itu ketinggalan banget gitu ya. Kemudian serikat pekerjanya dan seterusnya, pabriknya di jalanan begitu crowded kayak Indonesia tahun 60-an. Nggak taunya pas awal tahun ke Vietnam kemarin ya udah ke yang ketiga atau 4 kali saya ke situ. Luar biasa. Jadi proses yang tadinya saya katakan ketinggalan, sekarang begitu maju tingkat produktivitasnya jauh melampaui Indonesia. Ya, apalagi kalau kita bicara sepatu dan alas kaki, ya, otomotif lebih-lebih lagi, ya. Jadi teman-teman semuanya, kekhawatiran kita perlu dan jangan melihat Cina yang terlalu jauh, melihat Vietnam aja kita ketinggalan dari sektor efisiensi dan produktivitas. Dari sisi penikmat kopi saja, ya itu jauh banget. Dimana dulu kita gula, kopi itu teh itu nomor 1. Sekarang kita ketinggalan sama Vietnam, sama Spanyol gitu ya. Vietnam kopinya nggak terkalahkan. Saya tiap hari, tiap pagi itu ngopi Vietnam. Karena apa? Begitu memang rasanya beda dan lebih nikmat sama-sama Arabikanya misalnya gitu. Ya, Arabica coklatnya lebih-lebih lagi. Ya, jadi teman-teman pekerja ini kita menyadarkannya dengan angka, dengan data. Ini loh, kalau kita tidak bisa melakukan efisiensi segini, maka kita pabrik-pabrik kita akan pindah ke Vietnam. Contoh nih, saya berkali-kali sampaikan, saya jadi konsultan di mana industrinya itu industri dengan total itu sekitar 250.000 karyawan di Asia. India, Vietnam, Cina, Indonesia, Taiwan juga ada. Selalu dibandingkan gitu. Nah, oke. Ada lagi, saya pernah bekerja di mana ada 160 pabrik di seluruh dunia. Kita bandingkan. Mana yang paling efisien itu menjadi pusat suplai utama di lingkungan masing-masing. Sehingga yang paling efisien, yang paling kompetitif, itulah yang akan menjadi suplai global suppliernya. Nah, itu yang harus disampaikan ke tenaga kerja kita. Ini ada Indonesia, ini ada Cina, ini ada Malaysia, ini ada Singapura, ada Taiwan, ada Filipina. Anda mau pilih yang mana? Jika sebaran produktivitas di Indonesia market utamanya, kalah nggak kita sama Timur Leste? Bahwa Timur Leste ternyata memberikan biaya yang lebih murah dibandingkan Indonesia, Bali, atau mungkin Jawa Timur. Timur Leste nanti akan mensuplai Indonesia Timur gitu. Jadi artinya global supply chain itu yang kita harus berpikir ulang. Kalau kita nggak efisien ya jangan salahkan Cina mengambil market kita. Nggak usah jauh-jauh tekstil, ya. Jangan salahkan karena baju bekas, jangan. Faktanya memang Vietnam, Cina itu biaya ongkos produksinya jauh lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Oke, contoh kasus nih. Saya pernah di APF, Asia Pacific Fiber, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat produk polyester. Ada namanya MKI, Multikarsa Investama. Pada waktu tahun 2000-an, Cina itu sudah membuat
pembangkit listrik terbesar di dunia. Saya ingat waktu itu. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk suplai energi dalam pembuatan polyester yang butuh energi yang tinggi. Sehingga apa? Dengan dam terbesar di dunia, listrik tersuplai sangat luar melimpah, biaya listrik murah, otomatisasi murah, material bisa murah, proses murah. Ya MKI tutup. Padahal pada waktu itu Multikarsa Investama mana ada sih? Mutu Gading, apalagi Indorama kalah sama Multikarsa Investama 1 dan 2. Karena apa? Satu mesin, satu blok tuh dengan teknologi otomasi yang bagus. Itu betul-betul menghasilkan produk 7 hari dalam seminggu 24 jam non-stop dengan TPM yang ada yang dijalankan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dengan Cina punya energi yang melimpah, material yang murah segala macam, wassalam. MKI sekarang tutup. Ya, itu tragis. Artinya apa? Kompetisi kita di situ. Ya kompetisi teknologi, inovasi, ya proses, semuanya. Nah, tantangan kita tidak mudah untuk kedepannya, Pak WMB. Jadi kita harus pakai data. Nah, pakai data mau tidak mau, Anda harus menggunakan AI. Ya, contoh nih, saya nanya Pak WMB, kalau AI data pakainya apa? Kalau apa, Pak? Terus Kalau menggunakan mencari data tapi pakai AI sekarang pakainya apa? paling ya AI-nya spreadsheet. apa? Hah? Belum, Copilot kah? belum. Gemini kah? Gemini, paling Gemini. Ya, Masih Gemini lah. Gemini. Masih Gemini sekelas banyak Gemini. melesetnya itu. Banyak melesetnya dan banyak salahnya itu. Nah, ini saya katakan ya, artinya begini. Kita pakai AI itu harus pilih-pilih. Kalau saya ditanya sekarang, Pak Bima, untuk data ngambil dari mana? Nggak ada yang sekarang yang bisa ngalahin Perplexity. Itu. OpenAI sendiri ngawur. ChatGPT juga kadang-kadang ngawur. Bagaimana Pak Bima untuk memastikan pemanfaatan data itu valid? Data itu saya ngambil Perplexity. Ya, dari Perplexity itu saya ulah lagi di OpenAI menggunakan bahasa. Tidak ada bahasa yang lebih halus dibandingkan dengan OpenAI ChatGPT. Yang lainnya masih kalah. Nah, ini kembali saya katakan bagaimana memanfaatkan teknologi itu, Bu Mbak Winti tadi ya. Kok ada asesor, ada psikolog yang buat laporan kok seperti ini. Ya karena memang di jalan-jalannya kurang jauh aja gitu loh. Ya, jadi Anda bisa lihat dari Perplexity sebagai data saya ambil, saya cek validasinya, sumbernya ada, linknya ada, baru saya pindahkan ke dalam AI ChatGPT yang bahasanya lebih bagus. Bahasanya betul-betul kita bisa mau formal, informal, bahasa jurnal ilmiah atau bahasa angkringan. Ya, itu penting saya sampaikan bahwa AI itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menggunakan buat video, ya membuat video, bagaimana apakah AI cukup bagus? ChatGPT, ya kalau ada menggunakan yang free ya terbatas dan nggak akan mampu. Tapi kalau ada yang menggunakan enterprise, mau video kayak apapun bisa gitu, ya. Jadi itu sekali lagi teman-teman, macam-macam AI, Anda harus tahu dan itu adalah jam terbang. Kira-kira gitu Mas Wimbi. Siap. Makasih, Coach. Baik. Keren ya. Oke, Pak Wimpi. Sudah terpuaskan? Ya. Siap, makasih. Atau Makasih. di challenge tuh Pak Bima. Kalau Gemini mah masih ecek-ecek gitu ya. Harus segera kita uji yang lain. Baik, Siap. Bapak Ibu sekalian, peserta Pak Bima, terima kasih. Ini waktunya sudah jam 21 ya. Eh mungkin kita cukupkan dulu malam ini. Gimana Pak Bima? Mungkin kita akan Ya, lanjut terima ke kasih. tema Terima lanjutan kasih. ya. Mungkin kita tunggu lagi Pak Bima untuk tema-tema yang lain. Atau mungkin nanti teman-teman yang ingin sharing yang lain juga dipersilahkan. Ada ide tema apa? Sekali lagi terima kasih atas antusiasme dan matur nuwun sangat Pak Bima atas sharingnya. Membuka, tidak hanya membuka pengetahuan sih, tapi juga
dapat insight lagi malam ini ya, bahwa tetap tangannya di kita ya, terkait dengan critical thinking-nya, kemudian decision making-nya, terus kita bicara rasanya, rasa-rasanya main kapan nginjak, kapan itu disajikan, harus seperti apa, tetap ada di manusia ya. Bapak Ibu, kiranya webinar AI dan Kaizen ini kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih baik pada Pak Bima Brahmasto dan teman